Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah perkembangan akuntansi syariah. Perkenalkan, nama saya Mia Wahdatun Nikmah, NIM 043. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Ayuningsi dengan NIM 033. Nama saya Anisatul Arifah, NIM 2019-30335. Sejarah perkembangan akuntansi syariah. Pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Sebelum berdirinya pemerintahan Islam, peradaban didominasi oleh dua bangsa besar, yaitu bangsa Romawi dan Persia. Pada saat itu, telah digunakan akuntansi dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang sejak mulai berdagang sampai pulang kembali. Perhitungan dilakukan untuk menghitung perubahan-perubahan dan untung atau rugi. Praktik akuntansi pada masa Rasulullah mulai berkembang setelah ada perintah dari Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai dan membayar zakat. Melalui Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya, jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mendiktikannya, maka hendaklah walinya mendiktikan dengan jujur." Dalam hal ini, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai telah mendorong setiap individu untuk senantiasa menggunakan dokumen ataupun bukti transaksi. Adapun perintah Allah untuk membayar zakat telah mendorong umat Islam saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimilikinya. Perintah tersebut didasarkan pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, "Dan laksanakan sholat dan tunaikan zakat, maka segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisinya. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Berkembangnya praktik pencatatan dan penilaian aset merupakan konsekuensi logis dari ketentuan pembayaran zakat yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari aset yang dimiliki seseorang yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul. Dijelaskan dalam kitab fikih bahwa nisab dan haul adalah kriteria yang ditetapkan atas wajib tidaknya seseorang membayar zakat. Pengertian nisab sendiri adalah kriteria yang didasarkan atas batas minimal nilai kekayaan yang dikenakan kewajiban zakat. Dan haul adalah kriteria yang didasarkan atas jangka waktu yang dipenuhi hingga kewajiban zakat timbul pada pembayar zakat atau muzaki. Praktik akuntansi pemerintahan Islam. Pada zaman Rasulullah, kewajiban zakat berdampak pada institusi Baitul Mal sebagai lembaga penyimpan zakat serta pendapatan lain yang diterima oleh negara. Praktik akuntansi pada lembaga Baitul Mal di zaman Rasulullah baru berada pada tahap penyiapan personal yang menangani fungsi-fungsi lembaga keuangan negara. Pada masa tersebut, harta kekayaan yang diperoleh negara langsung didistribusikan setelah harta tersebut diperoleh. Dengan demikian, tidak terlalu diperlukan pelaporan atas penerimaan dan pengeluaran Baitul Mal. Perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi Timur Tengah, Afrika, dan Asia di zaman Khalifah Umar bin Khattab telah meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dengan demikian, kekayaan negara yang disimpan di Baitul Mal juga makin besar. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara.
Selanjutnya, Khalifah Umar bin Khattab mendirikan unit khusus yang bernama Diwan, atau dari kata dawana atau tulisan, yang bertugas membuat laporan keuangan Baitul Mal sebagai bentuk akuntabilitas khalifah atas dana Baitul Mal yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, reliabilitas laporan keuangan pemerintahan dikembangkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 681 sampai 720 Masehi berupa praktik pengeluaran bukti penerimaan uang. Kemudian, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai dengan tahun 715 Masehi mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah seperti sebelumnya. Si perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah. Akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau auditing. Pada masa itu, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar yang meliputi sebagai berikut. 1. Jaridah Al-Haraj merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atau zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Piutang dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain. 2. Jaridah An-Nafaqat atau jurnal pengeluaran merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. 3. Jaridah Al-Mal atau jurnal dana merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. 4. Jaridah Al-Musadari merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk dari pejabat yang korup. Adapun untuk pelaporan, telah dikembangkan berbagai laporan akuntansi, antara lain sebagai berikut. 1. Al-Hikmah menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. 2. Al-Hikmah Jami'ah laporan keuangan komprehensif yang berisikan gabungan antara laporan laba rugi dan neraca atau pendapatan, pengeluaran, surplus, dan defisit belanja untuk aset lancar maupun aset tetap yang dilaporkan di akhir tahun. Dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam laporan keuangan menjadi 3 kategori, yaitu collectible debt, doubtful debt, dan uncollectible debt. Saya akan menjelaskan tentang hubungan peradaban Islam dengan buku Pacioli. Pada tahun 1494, seseorang berkebangsaan Italia bernama Luca Pacioli menerbitkan buku dengan judul Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita. Segala sesuatu tentang aritmetika, geometri, dan proporsi. Buku tersebut terbagi atas 5 bagian yang banyak membahas tentang ilmu matematika. Salah satu bab di dalamnya membahas tentang pembukuan yang menekankan pada sistem pencatatan yang terjadi di Venesia lebih dari 200 tahun sebelumnya, dan masih digunakan pada masa itu, dan dikenal dengan nama metode Venesia. Melalui buku tersebut, Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem tata buku berpasangan, atau double entry bookkeeping, sebuah sistem baru dan dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Hendrickson menyatakan bahwa jurnal yang dibuat Pacioli sudah mirip dengan yang digunakan sekarang. Debit dicatat di sebelah kiri atau disebut dengan istilah "div there" atau "the bear", dan kredit di sisi kanan atau disebut dengan istilah "div affair" atau "credit".
Dalam berbagai literatur, Pacioli kemudian disebut sebagai Bapak Akuntansi. Dalam sejarah Islam, lebih 1 abad sebelum buku Pacioli diterbitkan, telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Qiyah al-Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah, Kitab Asyaqot pada tahun 1363 Masehi. Beberapa kaidah dalam manuskrip tersebut yang terkait dengan praktik double entry adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber-sumber pemasukan tersebut. Yang kedua, harus mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran-pengeluaran tersebut. Beberapa ahli sejarah barat menyimpulkan bahwa masyarakat yang dimaksud oleh Pacioli dalam bukunya adalah masyarakat dan bahkan pemerintah Italia. Pendapat ini oleh Zaid 2001 dipandang bertentangan dengan fakta terkait mengenai bidang operasionalnya angka Romawi untuk digunakan dalam praktik akuntansi yang sedemikian maju. Sementara masyarakat Muslim pada waktu itu telah mengembangkan penggunaan angka 0 yang kemudian disebut dalam dunia akademik sebagai angka Arab untuk mengembangkan berbagai bidang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bidang ilmu yang menonjol pada waktu itu adalah ilmu matematika, terutama bidang aljabar atau algebra yang ditemukan dan dikembangkan oleh para ilmuwan muslim yang sangat berkaitan dengan teknik double entry bookkeeping. Pengembangan bidang ilmu tersebut sangatlah mungkin terkait dengan kebutuhan masyarakat muslim yang telah berkembang maju peradabannya pada waktu itu. Dengan demikian, masyarakat yang dimaksud sangatlah mungkin masyarakat muslim, termasuk masyarakat di berbagai daerah yang Eropa yang terimbas oleh kemajuan dicapai oleh peradaban Islam saat itu. Berbagai pendekatan dalam mengembangkan akuntansi syariah. Buku Pacioli menemukan momentumnya untuk berkembang luas seiring dengan berkembangnya penemuan mesin cetak dan revolusi industri di Eropa. Selanjutnya, perkembangan akuntansi banyak terjadi di Eropa dan dipengaruhi oleh ideologi kapitalis yang menggunakan akuntansi sebagai instrumen utama bagi pemilik modal dan memonitor perkembangan modal usahanya. Sebaliknya, seiring dengan terjadinya kemunduran dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat muslim cenderung menjadi pemakai atas akuntansi yang dikembangkan oleh masyarakat Eropa yang telah diwarnai oleh ideologi kapitalis dengan ciri pemisahan antara agama dan kehidupan dunia atau bisnis. Kondisi ini menjelang akhir abad ke-20 dipandang kurang tepat bagi para pakar akuntansi yang mengkaji akuntansi dalam perspektif Islam. Hal ini terkait dengan prinsip kafah dalam ajaran Islam yang mewajibkan penganutnya untuk menerapkan prinsip dan ajaran Islam dalam seluruh sendi kehidupannya, termasuk dalam aktivitas bisnis maupun profesi yang dijalani. Secara umum, dalam ajaran Islam, setiap orang boleh melakukan apapun kecuali yang dinyatakan dilarang. Akan tetapi, banyak di antara larangan tersebut merupakan sesuatu yang biasa dipraktikkan dalam bisnis konvensional. Selain itu, Islam memiliki beberapa transaksi maupun kejadian ekonomi unik yang tidak biasa diterapkan dalam bisnis konvensional, antara lain transaksi pembayaran zakat, transaksi usaha yang menggunakan skema bagi hasil, skema sewa, dan lain sebagainya. Atas dasar itu, muncul kajian dan pemikiran untuk mengembangkan akuntansi dalam perspektif Islam atau biasa disebut dengan Islamic Accounting dalam bahasa Inggris dan akuntansi syariah dalam bahasa Indonesia. Hamid menyatakan bahwa ada 3 pendekatan yang berkembang di kalangan pakar akuntansi dalam perspektif Islam. Dalam merumuskan bentuk akuntansi syariah, yaitu pendekatan induktif berbasis akuntansi kontemporer, pendekatan deduktif dari sumber ajaran Islam, dan pendekatan hibrid. Pendekatan induktif berbasis akuntansi kontemporer. Berdasarkan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan barat yang
sesuai dengan organisasi bisnis orang Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Selain itu, pendekatan ini sesuai dengan prinsip ibaha atau mubah yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan bidang muamalah atau aktivitas duniawi boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan yang menyatakannya. Oleh karena itu, akuntansi merupakan sesuatu yang bersifat muamalah. Maka akuntansi dikembangkan oleh masyarakat kapitalis, yaitu hal yang juga boleh dilakukan di masyarakat Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pendekatan induktif dipelopori oleh AAOIFI dan diikuti oleh organisasi profesi akuntan di berbagai negara, termasuk Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Tujuan akuntansi syariah berdasarkan pendekatan ini adalah untuk pengambilan keputusan atau decision usefulness dan memelihara kekayaan institusi atau stewardship. Tujuan decision usefulness dalam pendekatan ini dinyatakan dalam AAOIFI dalam SFA nomor 1 paragraf 25, yaitu to assist users of this report in making decisions. Hal yang sama juga dinyatakan oleh IAI dalam KDPP LKS atau Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Lembaga Keuangan Syariah tahun 2007 paragraf 30, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Adapun tujuan stewardship yang dinyatakan oleh AAOIFI dalam SFA nomor 1 paragraf 33-34, to contribute to the safeguarding of the asset and the enhancement of the managerial and productive capacity of the institution. Demikian pula oleh IAI dalam KDPPP LKS paragraf 30, untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Mirza dan Boydun menyatakan bahwa kedua tujuan ini merupakan sesuatu yang harus menjadi fokus perhatian akuntan dalam institusi Islam. Pendekatan deduktif dari sumber ajaran Islam. Pendekatan ini diawali dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, tujuan yang sudah ditentukan tersebut digunakan untuk mengembangkan akuntansi kontemporer. Argumen yang mendukung pendekatan ini menyatakan bahwa pendekatan ini adalah meminimalisasi pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan. Adapun argumen yang menentang menyatakan bahwa pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktisnya. Pendekatan deduktif dipelopori oleh beberapa pemikir akuntansi syariah, antara lain Iwan Triyono, Akhyar Adnan, Govikin, dan beberapa pemikir lainnya. Adnan, Govikin, serta Triyono berpandangan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat. Overall accountability will be better operationalized if it is direct toward the fulfillment of the zakat obligation. Lebih lanjut, Triyono menyatakan bahwa penggunaan akuntansi berorientasi zakat akan menghasilkan organisasi yang lebih Islami. The use of zakat-oriented accounting will result in a more Islamic organization. Salah satu implikasi penggunaan zakat sebagai tujuan adalah akuntansi syariah untuk menerapkan current cost. Akan tetapi, pendekatan deduktif sejauh ini masih pada tahap kajian dan belum teraplikasikan pada perusahaan. Pendekatan hybrid. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat bantu menyelesaikannya. Argumen yang mendukung pendekatan ini menyatakan bahwa suatu metodologi Islam harus memperhatikan relevansinya dengan masyarakat yang telah diidentifikasi dan dianalisis dari sudut pandang Islam.
Penerapan pendekatan hybrid dipelopori oleh pemikir akuntansi syariah seperti Saul Hamid dan cukup banyak lulusan International Islamic University di Malaysia tempat beliau mengajar. Tujuan akuntansi syariah dalam pendekatan ini menurut Hamid adalah mewujudkan pertanggungjawaban Islam. It is a dual accountability to Allah as the real owner of universe, primary accountability, and accountability to the investor or owner as written in the context secondary accountability. Akuntabilitas primer diwujudkan dalam bentuk manusia menaati ketentuan Allah, Al-Quran, dan Sunnah. Sedang akuntabilitas sekunder diwujudkan dalam bentuk manajer mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan aktivitas sosioekonomi yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, lingkungan, dan syariah compliance kepada investor. Pendekatan hybrid secara parsial telah diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan non-keuangan perusahaan maupun disclose perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial dan lingkungan. Pendekatan hybrid mengapresiasi perkembangan akuntansi sosial dan lingkungan di Eropa dalam 3 dekade terakhir dan menganggap itu perlu diaplikasikan dalam akuntansi syariah. Di Eropa, saat ini sudah terdapat lembaga yang peduli dalam mengembangkan isu lingkungan dan sosial seperti Global Reporting Initiative atau GRI dan ACCA. GRI bergerak dalam mengkaji dan membuat standar pelaporan perusahaan dengan konsep triple bottom line, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. ACCA, organisasi profesi akuntansi di Inggris, banyak mendorong pengungkapan lebih luas hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Aspek selanjutnya yang perlu dilakukan dan pemikir akuntansi dalam perspektif Islam adalah mengembangkan triple bottom line menjadi four bottom line, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesesuaian syariah. Saat ini, kajian pendekatan hybrid dikembangkan dengan menjadikan pencapaian maqasid asy-syariah sebagai hal utama untuk diperhatikan dalam laporan organisasi. Ini mencakup 5 hal yang perlu dijaga dan dikembangkan oleh organisasi, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan nasab keturunan. Kesimpulan, ilmu akuntansi merupakan warisan ilmu pengetahuan yang ditinggalkan oleh peradaban Islam sebelumnya. Jadi, menjaga dan memelihara warisan ini adalah dengan mempelajarinya. Selain itu, perkembangan bank-bank dan lembaga keuangan Islam sebagai organisasi dan yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus menjadi dasar bagi penerapan dan pengembangan standar